Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Asriani dalam Insight Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Aneka jajanan khas Tionghoa bisa dapat dengan mudah ditemui di Kota Bandung. Meskipun berasal dari Tionghoa, tapi makanan seperti lomi dan juga ronde jahe ini saat ini sudah mulai diminati oleh masyarakat. Familiarkah Anda dengan lomi? Sudah pernah mencobanya? Lomi adalah salah satu kuliner Tionghoa yang berisi mie kuning, pangsit rebus, bakso, dan kangkung sebagai pelengkapnya. Lomi identik dengan kuahnya yang kental. Kuah terbuat dari kaldu seafood dan ebi yang diberi aneka bumbu seperti garam, lada, dan penyedap. Untuk membuat kuahnya kental dicampurkan tepung sagu. Kuah lomi harus terus dipanaskan agar tetap kental. Tak sulit untuk menemukan lomi di Kota Bandung, salah satunya di Jalan Lombok. Mie yang disajikan berwarna krem dengan bentuk pipih dan lebar dengan tekstur yang kenyal. Tadinya Chinese food, cuman ini versi halalnya ya, pakai ayam, minyaknya minyak ayam juga, terus pangsitnya pangsit ayam. Rasa gurih dari kuah kental lomi berpadu dengan kenyalnya mie dan pangsit ayam serta bakso yang lembut. Kuahnya beda dari yang lain teh, jadi lebih enak di sini. Soalnya udah lama juga di sini, jadi Udah langganan ya? ya. Udah. Kenapa nih langganan? Nggak tahu sih, dari keluarga juga malah seringnya makan di sini juga, dan emang kuahnya nggak terlalu amis juga karena kan identik lomi itu amis kan. Untuk menambah cita rasa, lomi pun ditaburi bawang goreng dan daun bawang segar. Nah, untuk memperkaya rasa nih ada tambahan jeruk purut seperti ini yang bisa kita campurkan. Kita coba ya. Membuat rasanya semakin segar dan juga ada tambahan kerupuk kulit seperti ini. Dan juga semakin memperkaya teksturnya. Jadi ada tekstur lembut dari mie dan pangsitnya dan juga ada tekstur garing. Selain lomi, kuliner Tionghoa yang juga mudah dijumpai di Kota Bandung adalah ronde jahe. Salah satu yang legendaris adalah ronde jahe di Jalan Gardu Jati. Ronde jahe ini sudah mulai berjualan sejak tahun 1986. Buka dari jam 5 sore hingga jam 12 malam, jajanan yang bentuknya bulat seperti bola-bola kecil ini terbuat dari tepung beras ketan. Ronde direbus dulu sekitar 2 menit sebelum ditambah dengan kuah air jahe dan gula cair. Dalam semalam, ronde jahe ini bisa laku hingga 300 porsi. Selain ronde jahe, ada juga variasi lain. Biasanya karena kita juga bikin kembang tahu, ada di tahu ronde dan ronde soya. Tapi kalau yang menu yang klasik itu di ronde campur biasanya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kuah jahe yang hangat pas dinikmati menjelang malam ketika udara semakin dingin. Soalnya si rondenya tuh enak, kenyalnya pas, terus jahenya tuh kerasa banget gitu, beda sama yang lain. Jajanan-jajanan yang berasal dari Tionghoa kini sudah menjadi kuliner yang diminati oleh masyarakat di Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Selain nasi, ini adalah salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia. Kalau biasanya mie disajikan dan bisa langsung disantap, kali ini agak sedikit berbeda karena mie dibuat langsung di depan pengunjung. Proses pembuatannya pun menjadi atraksi unik. Mie, kuliner asal Tiongkok ini hampir selalu menjadi hidangan favorit di setiap kesempatan. Menikmati hidangan mie di berbagai resto pada umumnya disajikan di dalam mangkuk dan sudah siap disantap penikmatnya. Namun, di kedai makan Jalan PHH Mustafa, Kota Bandung ini berbeda. Karena proses pembuatan mie justru menjadi atraksi. Adonan mie yang sudah jadi dipotong menjadi bagian kecil. Adonan lalu ditarik, bahkan dibanting berulang-ulang, hingga akhirnya menjadi bentuk mie bulat panjang. Tanpa menggunakan mesin dan hanya menggunakan tangan, membuat mie seperti ini membutuhkan keahlian khusus. Terus kalau lamian itu mie tarik artinya. Kalau misalnya di Jepang itu ada ramen,
Di Korea itu ramyeon, mie itu. Nah kalau Cina itu lamian. Jadi lamian itu artinya mie, non-mie. Kalau tempat lain mungkin kita kalau misalnya pesan mie ya disiapkan udah dalam bentuk mie yang siap santap gitu ya. Nah kalau di sini kita bisa lihat proses pembuatan mie secara tradisional langsung. Jadi sambil nunggu customer tuh disuguhkan semacam atraksi gitu ya, atraksi pembuatan mie, dan itu udah turun temurun sejak dari ratusan tahun yang lalu di Cina dan kita ambil ke sini. Atraksi pembuatan mie di sini mengadaptasi dari tempat asalnya di Tiongkok. Bagi penikmat kuliner, atraksi tersebut menjadikan pengalaman wisata kuliner yang berbeda dari biasanya. Ya baru ngelihat langsung ya, biasanya kalau ngebelah itu ya dengan mesin ya, ini dengan jari ya, baru kali ngelihat langsung. Iya sih, jadi penasaran rasanya apa juga sih Mas. Atraksi mie ini baru saya lihat di sini ya, di Bandung. Terus kalau rasa, saya udah berapa kali ya ke sini. Yang rekomend itu bipso, jisoo, chasio. Itu yang udah saya rasain itu. Malah enak banget itu. Menggunakan mie yang sama, olahannya bisa disajikan sesuai selera, yakni dengan kuah sup kaldu daging atau kuah keju. Harganya dibanderol mulai dari Rp20.000. Dian Permatasari, Bandung. Dari aneka kuliner asal Tionghoa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai masakan ala rumahan. Kami segera kembali, jangan kemana-mana. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Di Banyuwangi, Jawa Timur, ada kisah para penambang belerang yang setiap hari berjibaku dengan kepulan asap pekat. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Beratnya ujian bukanlah penghalang untuk nyalakan harapan. Mereka lalui kehidupan penuh liku dengan semangat tak pernah padam. Ikuti kisah perjuangannya dalam Berbuat Baik setiap Sabtu jam 9 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Polisi akhirnya menangkap 8 tersangka terkait kasus penganiayaan seorang ART di daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Saksikan CNN Indonesia News Update Weekend, Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Halo, good morning. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Seorang perempuan di Kabupaten Bekasi tewas akibat ditabrak mobilnya sendiri ketika akan diparkir seorang tetangga. Ratusan warga di Majalengka, Jawa Barat mengikuti ritual kawin batu. Jangan lewatkan Good Morning, Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia di Transvision. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Nah, sebelum beralih ke informasi selanjutnya, saat ini saya sudah bersama dengan Chef Ius. Selamat pagi, Chef. Hari ini kita mau masak apa nih, Chef? Ini spaghetti cuanki seafood. Oke, bahannya apa aja nih? Ini ada spagettinya yang sudah direbus kira-kira 8-10 menit. Ini ada pangsit cuanki, sama tahu cuanki, ada baksonya juga, terus caisim,
sama seafoodnya ada ikan dori sama udang. Terus kalau untuk bahan-bahan lainnya apa aja, Chef? Bahan-bahan lain ada parmesan cheese. Ini ada kecap asin, kecap manis, daun bawang, bawang goreng, sama garam, ada sesame oil juga. Ini cabai rawit, penyedap sama lada. Kalau ini apa ini? Ini yang sudah Kalau dicampur ini ya? yang udah dicampur antara kecap manis, sesame oil sama cabai rawit. Kita mulai masak, Chef? Boleh? Oke, apa dulu nih yang pertama? Kita blans dulu spaghettinya. Jadi nanti di blans sekitar 2 menit. Lalu kita masukkan bakso. Ke dalam kuah? Ya, Oh, ini kuahnya udah jadi ya, Chef ya? ini kuahnya udah jadi. Itu kuahnya apa aja bahan kuahnya? Ini kuahnya ada garam, kecap asin, penyedap, lada bubuk, sama bawang goreng. Itu pakai kaldu nggak sih, Chef? Iya, Oh, pakai kaldu. sebelumnya pakai kadu ayam. Dan jadi tinggal dimasukin. Nanti tinggal dimasuk-masukin. Saya masukin yang seafoodnya biar nanti si udangnya itu lebih basah. Sambil menunggu matang dan makanan siap disajikan, saya ada informasi mengenai sebuah warung di kawasan Taman Sari Bandung yang menyajikan makanan sederhana tapi istimewa. Makanan khas rumahan khas Ibunda Muhammad Nurul Huda, sang pemilik warung yang juga penghobi fotografi. Di antara masakan Ibunda Nurul Huda, olahan daging kambing, sei, sapi, dan cumi adalah 3 yang menjadi andalan warung yang didirikan sejak 2015 ini. Dengan bumbu berlimpah, menu ala rumahan ini justru menghasilkan rasa khas yang unik dan berbeda dari masakan serupa. Jadi emang awalnya juga ini masakan ibu saya di rumah yang disukai sama teman-teman saya dan akhirnya kita jual gitu. Lebih sebetulnya lebih ke nggak ada yang aneh sama menu-menu di warung kami, semuanya menu biasa-biasa saja yang ada di rumah dimasak sama ibu saya gitu. Tentu saja saya tergoda untuk mencoba 3 menu andalan itu. 3 mangkok tongseng kambing, sei, sapi asap, dan cumi cabai hijau saya pesan sebagai makan siang. Bagaimana bila daging kambing, daging sapi, sama daging cumi bertemu dalam satu meja? Saya ada di Bandung, di sebuah warung kopi di daerah Taman Sari. Kita akan coba 3 menu andalan ini. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Jadi tongseng ini kuat di daging dan kuahnya. Jadi sepertinya ada gulai, kuah gulai yang berpadu dengan daging kambingnya. Keren sekali rasanya. Sapi asap ini kuat banget rasa asapnya. Artinya jadi ada perpaduan antara proses pengasapan yang terjebak dalam dagingnya itu membuat keunikan rasa yang berbeda. Kalau ini cumi dan cabai hijau, dia menyatu gitu, sangat erat gitu. Jadi ini bukan cumi asin ya. Jadi kalau dirasakan cabai hijaunya tidak seberapa pedas, berpadu dengan tekstur cuminya yang lembut gitu. Makanan rumahan bercita rasa khas itu juga yang membuat pengunjung seperti Salma memilih untuk mengunjungi tempat makan ini. Bersama 3 temannya, Salma memilih oseng-oseng daging. Memang yang paling favorit kita osengnya ya. Osengnya pedas banget, mantep. Oseng pedas. Kan kadang kalau di tempat lain oseng itu kebanyakan lemak. Kalau di sini daging gitu. Terus pedasnya nendang karena kita doyan pedas kan. Porsinya banyak lagi. Iman Nugroho, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Udah matang, Chef? Udah. Oke, sekarang tinggal kita platingin. Iya.
tinggal dibanjur. Oh, tinggal kuahnya. pakai kuahnya Iya. aja. Nah, tapi sebelumnya ini saya tuh penasaran dari tadi. Saat ini kan pakai mie di spaghetti, tapi ada juga cuanki dan bakso yang Iya. tradisional gitu ya, Chef ya. Iya. Ini tuh konsepnya sebenarnya seperti apa ya? Chef? Sebenarnya ini fusion, Bu. Ini antara makanan khas Bandung sama Itali. Kalau khas Bandung kan ada cuanki, kita paduin sama spaghetti. Jadilah spaghetti. Spaghetti seafood cuanki. Oke, sekarang tinggal disiram ya, Chef berarti Iya. ya. Ini tinggal disiram. Sekarang sudah bisa dicicipi. Udah siap dicicipi Iya. nih, Chef. Oke, Chef. Terima kasih ya, Chef ya. Sama-sama. Ya, warga Jawa Barat, jika sebelumnya gedebok pisang dianggap tidak bernilai, di Kabupaten Bogor gedebok pisang ini malah bisa menjadi cuan. Penasaran? Berikut liputannya. Pemirsa, hari ini saya berada di tengah-tengah ibu-ibu yang luar biasa. Mereka itu memproduksi satu produk yang sangat unik, namanya keripik gedebong pisang. Seperti inilah aktivitas sekelompok ibu-ibu di Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Mereka mengisi waktu luang dengan membuat aneka keripik yang salah satunya adalah keripik gedebong pisang. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK ini memang memanfaatkan sumber daya alam setempat, di mana wilayah ini menjadi salah satu sentra penghasil daun pisang terbesar untuk disuplai ke Jakarta. Nah, bukan hanya daunnya, ibu-ibu juga memanfaatkan kulit batang pisang agar punya nilai rupiah. Untuk membuat keripik gedebong pisang ini terbilang cukup mudah. Pertama-tama, kulit batang pisang yang berwarna putih dipotong dan diiris kecil-kecil lalu direndam beberapa menit dalam air agar getahnya hilang. Setelah itu, irisan kulit pisang yang sudah sedikit kering dimasukkan ke dalam tepung yang dicampur dengan berbagai bahan lain lalu digoreng. Ini sudah berapa lama sih Bu usaha ini? Sudah 2 tahun. Yang dilibatin dari mana aja Bu? Dari ibu-ibu PKK, ada masyarakat juga sekitarnya. Perempuan-perempuan semua ya Bu? Iya. Ini terinspirasi dari mana sih Bu? Awalnya saya nonton Ran 7 si Gundul. Akhirnya kita coba-coba membuat keripik gedebong pisang. Ya, ternyata bagus. Akhirnya kita produksi sedikit-sedikit. Alhamdulillah masyarakat pada suka. Kebanyakan juga melalui online pemesanannya. Ada 2 rasa, original dan balado. Meski keripik ini baru dipasarkan lewat media sosial, keunikan dan rasanya membuat banyak orang yang penasaran. Dalam sepekan, keripik gedebong pisang ini pun bisa terjual hingga ratusan bungkus. Mantap, gurih. Baru pertama apa gimana nyoba nih? Pertama. Baru pertama kali? Mantap banget dah. Bikin ketagihan. Bikin ketagihan. Rasanya kayak gimana sih? Bumbunya itu loh. Khas. Rasa banget di lidah. Tapi gedebong pisangnya terasa nggak? Ada. Tekstur gedebong pisang masih ada terasa. Tapi tetap enak. Tapi tetap enak. Ini hanya nggak ada rasa aneh-aneh gitu. Pokoknya enak, bisa dikonsumsi. Rencananya, keripik buatan ibu-ibu PKK Desa Selawangi ini akan terus dikembangkan agar bisa masuk ke pasar oleh-oleh dan menjadi salah satu sumber pendapatan warga. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Selanjutnya informasi mengenai ngopi di atas ketinggian di tengah hutan pinus akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Insight Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah membagikan bantuan langsung tunai ke kelompok penerima manfaat untuk membantu menghadapi kondisi kenaikan harga bahan bakar minyak. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Kami dalam Insight Jawa Barat. Menikmati kopi di kafe atau di kedai di tengah perkotaan mungkin sudah biasa. Tapi di Ciamis ini agak sedikit berbeda karena nuansa mengopi ini di atas ketinggian dengan pemandangan yang ciamik. Selamat datang di kawasan Pasir Bentang, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Anda penikmat kopi yang ingin ngopi dengan suasana tenang dan sedikit berbeda dari biasanya? Anda berada di tempat yang pas, menikmati secangkir kopi langsung di tengah alam asri. Sesuai namanya, Pasir Bentang dalam bahasa Indonesia disebut Bukit Bintang. Kawasan ini berada di ketinggian kaki Gunung Syawal. Beragam jenis kopi seperti Robusta dan Arabica bisa dipesan di kedai kopi yang berada di dalam kawasan objek wisata ini. Dengan berbagai menu mulai dari espresso susu, americano, latte, cappuccino, Vietnam drip, Javanese hingga kopi tubruk. Lezatnya kopi dipadu-padankan dengan pemandangan alam dan menawan, hadirkan sensasi minum kopi yang berbeda. Nyaman, banyak orang. Yang lebih mantap ini kopinya, aduh, segar. Lain dari yang lain ini kopi ini. Murah, meriah. Tapi kelasnya kafe gitu ya? Ya, kelas kafe nggak jauh. Enakan di sini. Sering ke sini, Pak? Sering. Sering ya? Alhamdulillah sering sama bareng keluarga. Selain kedai kopi, di Pasir Bentang juga tersedia lokasi untuk camping serta lokasi makan bersama atau botram. Bentang ini identik dengan pemandangan di waktu malam sebetulnya. Ini bentang kan. Jadi di sini view-nya itu ke daerah Tasik kalau malam itu terkesan seperti kalau dalam bahasa Sunda Baranang ku Bentang. Baranang ku Bentang seperti
Jadi cahaya lampu dari kota Tasik itu diasumsikan sebagai gugusan-gugusan bintang gitu, seperti itu mungkin. Ya kalau siang ya alhamdulillah bagus karena di sini berbasis tanaman alam ya. Jadi kita ada kesejukan, kedinginan, dingin gitu, enak. Apalagi yang dari kota gitu. Pengunjung tidak perlu bayar tiket masuk, cukup membayar kopi yang dinikmati. Harga kopinya juga terjangkau, mulai Rp5.000 hingga Rp16.000. Deden Rahadian, Ciamis. Liputan barusan sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan terus Insight Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Asriani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.